Oke, selamat siang, pagi, sore, malam bagi yang menonton. Hari ini kita akan melanjutkan seri backend kita menggunakan Express.js. Nah, karena kemarin kita itu pakainya backend dan sekarang kita ingin menampilkannya, kita butuh yang namanya frontend. Jadi di seri kali ini kita akan belajar soal yang namanya library React. Jadi library React ini adalah library untuk membuat sebuah framework. Jadi kita akan membuat framework di mana nanti kita akan mengkonsum data dari backend yang kemarin ya, seri sebelumnya kita bikin. Oke, teman-teman jangan lupa aktifkan sound karena ini perlu karena kita akan mengakses database tentu saja. Kan backend akan mengakses database, kemudian semua data dari database itu akan dikonsum ke frontend melewati backend. Nah, kita sudah buka sound. Nah, kita buka Visual Studio Code kita untuk membuka codingan-codingan kita. Jadi di seri sebelumnya kan kita sudah buat sebuah backend, jadi backend sederhana, yang dimana nanti ada post router, dimana nanti ada method get, method post, terus kemudian ada method delete untuk hapus, yang post ini di atas untuk kita memposting sesuatu, yang get itu kita mengambil data atau memperhatikan data, semua data yang ada di dalam database gitu. Nah, kemudian ada put, yang dimana put ini itu untuk mengupdate data-data yang sudah ada di database. Jadi kita akan mengupdate gitu. Nah, karena kita kemarin sudah ini selalu saya bilang kemarin, karena di seri sebelumnya kita sudah buat sebuah backend, maka kita akan buat sisi kliennya. Jadi sisi klien itu bisa disebut dengan sisi frontend. Nah, untuk membuatnya kita saya kesini dulu, saya keluarkan ini dulu. Nah, jadi kita akan memakai yang namanya React.js. Nah, perlu diketahui React.js ini adalah sebuah library. Nah, library untuk membuat frontend. Nah, sebenarnya React itu mempunyai yang namanya framework, yakni Next.js. Tapi kita tidak akan gunakan itu. Kita akan gunakan yang namanya React.js. Asik. Oke, perlu diketahui bahwa JS ini di-develop langsung oleh Facebook atau yang sekarang kita sebut dengan Meta, karena dia sudah merubah nama perusahaannya menjadi Meta. Jadi itu perusahaan Meta yang buat. Nah, untuk mendownload React itu seperti mendownload Express pada seri sebelumnya, kita akan melewati terminal untuk menginstalnya. Nah, untuk menginstalnya sendiri kita akan mengunjungi yang namanya website resminya. Jadi website resminya sebenarnya kita harusnya pakai yang React Dev. Nah, di React Dev ini kita bisa menginstal React memakai PHP, terus kemudian memakai Next.js. Jadi kita bisa download React ini di Next.js di frameworknya. Jadi seperti ini kita run React, terus kemudian kita bisa lihat cara instalasinya. Seperti biasa kita harus selalu membaca yang namanya dokumentasi. Nah, misalnya kita start a new project. Nah, di sini kita bisa pakai Next.js, kita bisa pakai Remix, kita bisa pakai PHP, dan kemudian kita bisa pakai Expo. Namun saya tidak akan pakai semua hal itu. Saya akan memakai dokumentasi lama dari React.js. Nah, sebenarnya tidak disarankan ya kita untuk memakai legacy atau React.js yang dokumentasinya tidak diperbarui lagi, karena ini ada peringatan. Ini tidak akan diperbarui lagi dokumentasinya. Jadi diharapkan untuk ke React Dev yang tadi. Nah, untuk memakainya kita create new backup. Sebenarnya ini nggak apa-apa sih, kita nggak pakai React Dev, kita pakai React Legacy-nya, karena ya saya sudah terbiasa memakai ini. Jadi kalau pindah ya agak gimana gitu. Nah, kita copy yang ini, itu biasa salin, kita kembali ke folder kita namain apa? Kita namain belajar backend. Oke, kita
kita ke dokumen, kita ke belajar backend, ya belajar backend. Terus kemudian kita di luar sini, saya perjelas dengan ini. Sabar. Oke. Nah, sekarang baru kelihatan ya course-nya. Sorry. Nah, kita pencet di luar sini, klik kanan, terus kemudian kita git busnya. Kita seperti biasa gunakan git untuk terminal. Jadi kita ke sini, kita paste. Ingat, di terminal git kita nggak bisa Ctrl C atau Ctrl V. Karena kalau Ctrl C, dalam keadaan kita nyalain server development-nya, ya servernya mati. Kalau kita Ctrl V, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi ya, diharapkan untuk selalu klik kanan. Oke. Nah, kita namain project kita kasih nama dia belajar. Terus kemudian kita bikin seperti ini. Kita tulis backend. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, ini akan memakan waktu cukup lama, jadi ya saya cepatkan saja. Oke, kita sudah menginstal React.js, dan seperti ini cukup lama. Kalau teman-teman nunggu menginstal React.js itu cukup lama. Sabar. Oke, setelah itu kita akan jalankan React.js-nya. Gimana caranya? Kita tutup dulu terminalnya. Kita masuk lagi ke folder belajar backend. Jangan sampai teman-teman salah folder, karena nanti nggak bisa jalan. Jadi kita ke belajar backend. Kita ke belajar backend yang tadi kita sudah buat foldernya melewati terminal. Di dalam sini kita sudah ada React. Jadi kita jalankan seperti biasa, klik kanan. Kita jalankan seperti menjalankan backend. Oke, sorry. Nah, caranya kita gini. Karena di komputer saya sudah terlalu banyak React.js yang saya install, jadi terlalu banyak memakai port, jadi kita nggak boleh pakai port yang sama. Teman-teman boleh langsung aja npm start seperti ini. Tapi kalau saya harus ganti dulu portnya. Jadi export ini port. Nah, di sini saya akan ganti portnya ke 9008 mungkin ya. 9008. Oke, kita enter. Oke, sekarang kita sudah berada di port 9008. Nah, sekarang kita akan menjalankan React-nya. Oke, kita jalankan React-nya. npm start. Oke, saja saya mau tulis run server. npm start dan enter. Ini juga cukup memakan waktu yang sangat lama, jadi saya akan mempercepatnya. Oke, sekarang kita sudah masuk di React-nya. Jadi ketika kita sudah run di terminalnya, maka dia akan otomatis membuka browser dan otomatis React-nya ya jalan. Gitu. Nah, jangan lupa teman-teman nyalakan juga backend-nya, karena datanya ini akan berasal dari backend. Jadi kalau teman-teman tidak menyalakan backend, ya tentu saja datanya tidak akan pernah muncul di front end. Ya, kita mau mengkonsum API-nya. Jadi kita nyalakan dulu seperti biasa git busnya. Terus kemudian kita npm run server seperti biasa. npm run server. Oke, kita run dan kita bisa lihat tampilan React akan seperti begini. Sabar, saya matiin ini dulu. Tampilan React akan seperti ini. Dan seperti biasa React menggunakan JavaScript, jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena Express.js, React.js itu semua pakai JavaScript. Belakangnya aja sudah JS, jadi otomatis memakai yang namanya JavaScript. Oke, kita lihat terminal server kita sudah mulai nyala. Lagi starting, oke, jalan di port 9005. Ini 9008 seperti yang tadi saya pindahkan. Bisa teman-teman lihat. Dan kemudian untuk mengkonsum sebuah data, kita perlu namanya menginstal Axio. Jadi Axio ini apa? Axio ini untuk kita bisa mengkonsum API dari backend. Jadi kita bisa mengkonsum filenya
lewat Axio. Nah, jadi yang perlu kita download yakni Axio. Kemudian kita mau yang namanya membuat frontend yang kita bisa pencet. Jadi kalau kita pencet misalnya update, kita akan muncul ke tempat update. Jadi untuk mengupdate-nya, untuk melakukan seperti itu, kita perlu yang namanya Recruiter DOM. Jadi kita buka kembali folder kita. Kita buka kembali ke dokumen, terus belajar backend. Nah, kita masuk ke belajar backend. Kita jadwal share di sini. Kita tutup ini dulu. Jadi diperlukan lagi supaya tidak terlalu berat. Nah, di sini kita perlu yang namanya install Axio. Caranya gimana? Seperti biasa, seperti kita melakukan install di Express, kita akan ketik npm i Axio Axios kan Axio ya, Axios. Dan kemudian kita download React router DOM, React router DOM. Oke, kita install. Kita tunggu saja, semuanya akan terinstall. Jadi saya akan cepatkan. Oke, kalau sudah hasilnya akan seperti ini. Kita telah menginstal Axios dan juga React router DOM. Nah, kita cukup mati aja. Oke, sekarang kita akan langsung ke folder. Kita pilih folder yang tadi dan kita lanjut untuk nge-modding. Oke, kita buka seperti biasa. Kita tunggu, menunggu itu sangat lama dan sangat-sangat membosankan, jadi itu saya akan melewatkan. Oke, jadi akan seperti ini hasilnya. Kita akan buka di src dan kita akan buka ke app.js. Jadi kita akan hapus ini, kita hapus, kita naikkan ini ke atas, dan kemudian kita hapus yang ada di dalam div-nya. Oke, kita hapus yang ada dalam div-nya dan kita hapus class name-nya. Oke, dan kita bikin seperti ini. Kita tulis ini coba. Oke, kita save dan semuanya akan masuk ke sini. Sabar, dia lagi compile. Oke, sudah compile dan kita bisa lihat muncul coba. Nah, saya tidak akan mau bikin seperti ini. Saya akan bikin seperti begini. Jadi kita bikin sebuah folder di sini. Kita bikin folder di sini. Kita tulis saja dia sebagai pages atau halaman gitu. Nah, karena sifatnya ini komponen, kita tahu bahwa sifat ini komponen, kita bikin seperti ini. Jadi kan sifatnya komponen, jadi kita bisa manggil komponen ke dalam komponen. Jadi kita di home, terus kita RFC. Teman-teman, kalau RFC ini teman-teman harus menginstal yang namanya extension kalau tidak salah tuh R6. Sabar, saya lihat dulu. Biasa loading dan loading. Ini agak memakan waktu yang lama, jadi saya itu menggunakan kalau nggak salah ini IS7. Nah, untuk buat RFC seperti tadi. Oke, kalau kita sudah buat seperti ini, kita ketik aja ini home. Ya, kita ketik gini, ini home, dan kita save. Nah, untuk memunculkannya ke depan, ke sini, ini tetap coba, tidak akan berubah. Jadi kita ke sini, kita akan mengimport pagesnya. Caranya gimana? Kita ketik di sini home. Nah, otomatis sudah ada dan kita bikin seperti ini. Oke, kalau sudah kita save, kita lihat di sini. Oke, dia berubah. Ini home. Jadi sekarang kita tidak akan modding di sini, tapi kita akan modding di sini. Nah, tapi sebelum itu kita perlu yang namanya memasang React router DOM.
untuk ya aplikasi kita kan mau kita pindah-pindahkan gitu, seperti kita klik ini ngeklik itu, jadi kita berpindah-pindah halaman. Nah untuk itu kita harus yang namanya import React Router, dan tentu saja kita akan memakai root sama routes. Jadi caranya gimana, kita import. Nah kita bikin tanda kurung di sini, kemudian from apa, dari mana, kita from di dalamnya kita React Router DOM. Nah, ini React Router DOM. Nah, di dalam React Router DOM kita perlu apa? Kita panggil root. Nah, root sama routes. Routes. Mana sih routes? Routes. Nah, routes. Nah, cara pasangnya gimana? Cara pasangnya itu kita hapus dulu. Kita hapus dulu semua ini, dan kemudian kita cukup panggil di sini routes, dan kemudian kita buka tutup kurung. Nah di dalam routes sendiri kita punya route. Kita taruh route di dalam sini. Nah ini kita juga tutup kurung. Nah sekarang kita masukkan home-nya di dalam sini. Kita masukkan home. Oke, kemudian kita beginikan. Nah untuk perlu diketahui, kalau sesuatu library kita pakai, dia akan nyala di sini. Jadi kalau nyala berarti kita ngetiknya betul. Kadang-kadang kan kalau kita ngetik di coding itu kan kadang-kadang ya kita typo gitu. Nah kita save. Nah kita lihat apakah akan berubah di terminal. Masih compiling juga. Jadi dia compiling dulu semuanya, dan boom, error. Nah bilang bahwa kita bisa lihat bahwa home bukan komponen, bukan sebuah komponen. Jadi kita harus bagaimana? Nah caranya itu kita harus pergi ke index. Nah di index kita akan panggil browser router. Nah import browser router. Jadi kita bikin gini, terus kita from apa? Sabar, saya tidak yakin ini masih merekam ya. Sorry. From React DOM juga React Router DOM. Oke, di sini kita akan memanggil browser router, dan kemudian kita akan lakukan seperti ini. Kita ke bawah, kita masukkan browser router ke sini. Teman-teman harus berhati-hati karena kalau salah ya nggak akan kelihatan di mana errornya, karena sifat JavaScript tidak akan memberitahukan errornya di mana kecuali kita inspect. Kita cut ini, kita taruh di atas, Ctrl V dan Ctrl S. Oke, apakah jadi? Oke, masih compiling, dan oke, nggak kelihatan. Sorry. Jadi kita ke pages. Nah sekarang home-nya nggak bisa dibawa home gitu aja, jadi dia nggak boleh dibawa sini. Caranya gimana? Kita hapus, kita ke roots, dan kita path di sini. Kita mau ke arah mana? Jadi kita arahnya ke home aja, jadi ke localhost portnya apa gitu. Jadi langsung ketika kita membuka aplikasinya langsung muncul home. Kita caranya begini, dan kurung di sini, kemudian kita panggil home di dalam sini, panggil home. Oke, dan kemudian kita bikin seperti begini. Oke, kita coba save, dan kita lihat di sini. Nah muncul ini home. Nah sekarang
kita akan ke home untuk ngoding di sini. Oke, jadi kita tutup dulu indeksnya. Kita akan membuat tampilannya. Jadi kita akan membuat tampilan sederhana, sangat-sangat sederhana. Nah, caranya gimana? Kita import Axios. Begini Axios. Okay. Axios from Axios. Nah, nanti di atas return-nya ini, di atas function home, kita buat variabel, buat sebuah variabel const, di mana const ini akan memunculkan yang namanya, kita buat variabel yang namanya data, sama kita buat set data. Oke, kalau sudah, kita akan sini sama dengan kita pakai use stat di bawaan dari React, use stat. Nah, bawaan dari React muncul use statnya di React, dan kita akan seperti ini. Seperti ini. Ini maksudnya kita memakai objek yang nggak ada, sebetulnya empty objek gitu. Jadi nggak ada data di dalamnya. Terus kemudian kita bikin satu lagi variabel, namanya tuh load data. Oke, sama dengan kita asynchronous, karena kita akan await. Nah, asynchronous ini apa? Kalau teman-teman belajar sinkronus itu mereka akan menjalankan per blok. Sedangkan asinkronus dia akan berjalan, orang bilang tuh berjalannya bersamaan gitu. Namanya apa di bahasa Indonesia-nya? Jadi contohnya ketika menjalankan satu blok ini, ketika dia wait, jadi dia akan nunggu. Nah, kalau lama dia akan mengeksekusi blok yang lain. Aduh, lupa namanya. Secara apa gitu. Pokoknya itulah ya. Nah, kita bikin callback di sini, di mana callbacknya kita bikin ada row function. Jadi kita bikin row function, di mana row functionnya ada objek. Di mana dalam objek ini kita bikin lagi sebuah variabel. Kita bikin sebuah variabel const, di mana kita akan kasih nama dia response. Nah, di mana response ini akan wait, dia akan menunggu untuk Axiosnya ini akan nge-get data dari API kita. Jadi ini kita consume API. Jadi kita lihat dulu di router, saya lupa mana get. Oke, kalau get berarti nanti ini pakai localhost 9005. Jadi untuk menjalankannya seperti ini, kita tulis http. Jadi kita pakai http terus http terus kita ngajar kita bikin seperti ini, dan kita tanda garis miring terus local localhost, kita masukin kita masukin portnya tadi 9005 ya. Ya, 9005. Terus kita ke server, coba saya lupa. Nah, di servernya itu coba. Nah, kita copy aja daripada kita memakan waktu yang cukup banyak. Kita Ctrl V di sini,
Kemudian untuk ke post routernya. Nah, untuk post routernya saya kasih nama lihat. Jadi coba lihat gitu. Jadi coba lihat. Di sini kita Ctrl V saja. Coba lihat dan kita ke bawah sini. Terus kemudian kita manggil set data. Kita manggil variabel set data. Di mana dalam set data ini akan kita panggil respon di atas. Respons, terus kita panggil dia data. Sekarang kita bikin tampilannya. Sebelum itu kita bikin use effect dulu. Use effect. Oke. Nah, kita bikin di sini callback, baru kita bikin arrow function. Di mana dalam arrow function ini kita bikin objek. Oke, di dalam objek ini kita panggil load data. Jadi kita manggil respons load data asynchronousnya. Kita panggil dia load data. Nah, kita panggil begini. Kenapa nih keyboard? Kita bikin seperti ini. Load data. Oke, kita bikin tampilannya. Cara tampilannya gimana? Kita bikin kita bikin tabel dulu. Biasa kita bikin tabel. Tabel. Dimana di dalam tabel ini ada tabel head. Kenapa? Sorry ya. Kita bikin tabel head atau t-head. Terus kemudian kita tutup buka kurung. Terus kemudian kita tr. tr. Di tr ini kita masukkan th. tr. Nah, th. Sudah punya. Sorry, keyboard saya ini bermasalah terus. Di th-nya kita namain di sini tuh id. id. Gitu. Nah, sabar ya, saya lihat dulu kita pakai database apa sebenarnya. Saya lupa. Kita pakai REST API Node.js. th, terus kemudian itu kan ada nama, id, nama. Jadi kita bikin th lagi. Kayak main cuci ya, th. Terus kemudian kita tutup lagi. Di dalam th ini kita namain nama. Kita masukin nama kan. Nama. Terus di bawah th ini kita bikin th lagi. Kita bikin sebuah th yang dimana itu akan nampung dia akan nampung email. Jadi email. Kalau sudah kita bikin th lagi, dimana ini akan memunculkan yang namanya password. Password kan sesuai database kita. Sudah berapa menit? 22 menit. Kita coba save, akan muncul. Kita tunggu, masih compile kayaknya. Masih compiling banget. Kita tunggu aja karena ini agak memakan waktu lama. Sudah muncul. Jadi ID, nama, email, password. Nah, kita akan coba ngotak-ngatik stylenya. Jadi kita bikin style pertama di div dulu. Style. Kita gini kan, kita bikin objek, terus kita tulis dia margin top. Margin top, top. Suka nih margin top.
kasih top, kemudian kita titik 2, terus kemudian kita masukin 150 tx. Oke, kita save, coba lihat. Masih compile kan ya, dia akan ke bawah sedikit. Nah, kalau sudah, kita mau tabelnya kita buat class name. Class name-nya untuk apa? Nanti kita akan main yang namanya CSS. Kita tulis aja sini styled. Styled table. Nah, nanti kita akan nge-track nama ini di CSS biar kita bisa ngatur-ngatur di CSS, ngatur stylenya lebih bebas lagi. Kita bikin style di ID-nya. Nah, di sini kita teks atau kita bikin semuanya style dulu. Kita copy dulu biar cepat ya. Kita copy aja, kemudian kita ke sini, kita Ctrl V. Kita Ctrl V, tentu saja. Kita ke bawah lagi, kita Ctrl V. Kita ke bawah lagi, kita Ctrl V. Kayak cepat gitu. Ctrl V. Oke. Nah, di sini kita akan menulisnya secara bersamaan atau mengetiknya secara bersamaan. Jadi kita Ctrl D, Ctrl D. Oke. Oh, sorry. Berarti di sini harus ada kata-kata. Text origin. Sorry. Nanti kita copy aja. Sorry. Kita copy dulu. Ctrl V di sini. Terus Ctrl V di bawah, terus Ctrl V di bawah. Nah, sekarang kita tunjuk salah satu teks origin-nya, terus kita Ctrl D. Oke, semuanya sudah nyala, jadi kita cukup begini aja. Sorry, ke sini sedikit. Oke, terus kita titik 2, terus kita mau dia center semuanya. Oke. Kita Ctrl S, coba lihat. Oke, masih compiling. Oke, ini dia sudah agak mau ke tengah-tengah, dia terlalu pendek juga. Oke, kalau sudah, kita akan munculin datanya. Nah, caranya gimana? Di bawah head ini kita bikin body. Pakai body. Nah, sekarang dalam body ini kita akan bikin seperti ini. Kita bikin objek, sebuah objek di mana nanti kita panggil variable data, di mana datanya kita kasih map, kita map, terus kita bikin objek, di mana dalam objek ini kita tulis dia item dan kita tulis index. Nah, di dalam sini kita bikin arrow function, di mana nanti ada objek, di mana objek ini itu nampung return. Kita return, kemudian kita bikin objek juga atau callback lah ya, di mana kita akan tr. Kita tr di sini, kita tr, di mana tr-nya ini kita masukin ini key, di mana key-nya sendiri itu kita tulis. Sekarang kan tadi kan data, sekarang kita memanggilnya item. Kita item, kita item. Nah, sekarang kita akan ngarahin dia ke user ID, terus ini, terus ID, user ID. Oke, sekarang kita turun ke bawah, kita bikin th. Di mana sekarang dia akan gini, dia scope, kita bikin scope, di mana scope-nya nanti row, di mana di dalam sini, di dalam th kita manggil indeksnya. Oke, kita panggil indeks. Oke, sekarang indeks. Oke, sekarang kita coba
Save. Apakah akan muncul? Oke, apakah muncul? Masih compiling. Oke, sekarang muncul nih. Nah, ini dia muncul dari 0, sorry ya. Nanti kita akan atur bagaimana caranya nanti dia 1. Oke, nanti di sini kita turun ke bawah, kita bikin TD. Jadi kita bikin TD. Di dalam TD ini, kita sekarang datanya kita namakan item. Kita bikin map item. Jadi kita item nanti kita user name atau name username. Nah, kita coba lihat apakah muncul atau tidak. Kita masuk compare, oke, muncul ya. Coba kita lihat di database-nya. Oke, cd terus cd sum cd sum oke, cd mysql terus kemudian cd bin. Cd bin. Oke, sekarang mysql root. Oke, kita show database. Oke, kita pakai yang ini. Copy, use. Oke, sekarang sudah masuk ke database-nya. Sabar, kita sudah use, jadi kita show tables. Oke, jadi kita sekarang use select bintang from. Select bintang from user. Oke, kita lihat ada sa. Ya, ini sama ya. Sa. Terus ada siva dan lain-lain sebagainya. Oke, ini sudah sama. Dan sekarang kita akan munculin yang namanya mailnya. Kita munculin mail. Oke, kita munculin mail, kita td dan gini. Kita item dot user email. Ini sesuai nama yang ada di database ya. Mail, user email. Oke, kita lihat apakah akan muncul. Oke, muncul ya. Ini mailnya. Oke, sabar. Oke, mailnya sudah muncul. Sekarang terakhir kita bikin password. Oke, kita bikin password. Ini, terus di dalamnya kita bikin objek. Sama aja item. Di mana item ini kita akan user password. Terus itu dia password. Password. Oke, kita save. Apakah passwordnya muncul? Oke, muncul. Nah, ini data yang tadi kita lihat nih. Muncul semua di sini. Oke, tampilannya masih seperti ini, nggak apa-apa. Nanti kita akan coba untuk mempercantik tampilannya. Namun ini datanya kita sudah masuk. Kita sudah consume yang namanya metode get di sini juga. Jadi ya, datanya sudah masuk semua. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk front end-nya. Kita bisa konsum data dari database kita melewati backend tentu saja, dan menampilkannya di sisi front end sekarang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya ya terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Mungkin ilmu yang sedikit ini bisa berguna bagi kalian yang menontonnya. Oke, sekian, bye.